saya garis bawahi juga ketika kita naik haji ini, banyak di antara kita berjatuhan tidak mampu sabar menghadapi tantangan ketika ini. Akhirnya bertengkarlah di situ, akhirnya saling mencaci maki di situ, saling menunjuk, apalagi kalau ada jabatannya di Indonesia, ya salah satu jamaah kita ada yang ya hampir jenderal lah, bukan jenderal tapi hampir, ya sudah mau masuk bintang, karena punya kekuasaan di Indonesia sampai bisa dibawa, dia tunjuk-tunjuk orang, bagi apa dia gunakan kekuasaannya. Padahal Al-Quran mengatakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, tidak boleh bertengkar ketika naik haji, tidak boleh fasik, tidak boleh ya, marah-marah ketika ini. Pada saat pakai baju ihram itu semuanya dilanggar. Nah, inilah yang banyak terjadi di antara kita. Jadi tolong kalau naik haji jabatannya jangan dibawa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, beberapa jamaah kita juga banyak kesalahan-kesalahan yang sudah kita sampaikan begini manasiknya, tapi tidak mendengar. Saya kasih contoh. Ada dua pasangan suami istri dari Maros. Dia ambil haji ifrat, yang lainnya ambil haji tamattu. Saya bilang bapak ibu, itu mungkin sekitar 60-an. Ambil saja haji tamattu. Itu kan tenang kita. Kalau haji ifrat mulai dari Madinah sampai kita masuk Mekah sampai Arafah, nggak boleh lepas baju ihram, nggak boleh. Tapi sekali melanggar itu dam. Dia nggak mau dengar. Tidak, saya mau haji lompo. Saya mau haji. Saya bilang haji tamattu juga haji lompo, sama ini. Dia tidak mau dengar. Tidak, saya mau haji ifrat. Oke, kalau ambillah. Akhirnya suami istri ini berdua sendirian ngambil haji ifrat. Yang lain ambil haji tamattu. Setelah masuk Arafah, Mina, Musdalifah, kita langsung melontar di Aqabah. Dia juga melontar di Aqabah. Masuk di hotel, saya lihat dia masih pakai baju ihram. Saya bilang tahallul maki, tidak mau, besok bisa tahallulnya tanggal 11-nya. Tidak, sekarang tahallul kan tanggal 10 ini. Setelah melontar di Aqabah langsung tahallul. Saya nggak mau, guru bilang besok. Punya guru juga di Maros ternyata. Wah, susah ini, saya bilang. Padahal saya ini pembimbing haji bapak ibu. Tidak, itu saya telepon katanya besok. Akhirnya saya telepon juga gurunya di Maros. Tolong, kalau tidak diikuti manasik yang sebenarnya, saya tinggalkan bapak ibu. Karena itulah ajaran manasik, harus tahallul tanggal 10, tidak boleh tanggal 11. Bisa rusak hajinya bapak ibu. Masih berkeras kepala tidak tahu. Karena akhirnya gurunya bilang udah ikuti pembimbing, baru dia potong rambut pada tanggal 10 sudah sore. Saya sendiri yang potong rambut. Gurunya diajak. Ganti baju. Tepat sama guru. Jadi banyak yang keras kepala. Saya bilang lagi, tolong jangan pernah sampai juga saya ditutup jari-jarinya, Pak, ada di pos tangan. Kata guru saya juga begitu. Jangan pakai bos. Wajib. Ada juga pakai bos, sudah disampaikan jangan pakai bos tangan. Kan saya bilang kalau ngomong itu jangan terlalu panjang. Mabuknya itu ada yang kuat, ada yang ikram. Saya bilang juga jangan pakai cadar kalau pakai ihram. Ada juga nggak mau lepas cadarnya, pakai cadar. Sudah bayar 200 juta nggak mau lepaskan cadar. Itu keras kepala sekali. Apa sih susahnya buka? Memang apa masalahnya buka? Tidak boleh pakai cadar kalau pakai baju ihram. Ya, ini nggak ada yang nampak pakai cadar hitam lagi, tutup semua mukanya. Sudah dikasih manasik seperti masih keras kepala. Ada juga Pak yang keluar semua bercanda itu paling keras. Kalau gitu Orang bercanda itu paling keras. Langsung benar, merasa benar. Tapi kan juga ajarannya terlalu berlebihan. Kemudian Pokoknya di desa ada saya juga begitu. saya lihat juga itu yang terjamah Pokoknya kita merasa ini paling benar lah. Pokoknya dia bilang tahur sampai tentang sudah hukum benar. agama. Di Jadi matanya. mereka naik haji
baca Al-Quran saja nggak bisa. Cadar itu enggak ada. Ih, Saya suruh duduk. Jadi di Nih, hanya situ datang kita baca ada Al-Quran. pengertian lah. dia nih haji tapi nanti baca Quran. Setiap habis maghrib pengertian. Jadi ini Ustaz Saya tes Adil. Al-Fatihahnya. Dia baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Kemudian alham. Alhamdulillah. Saya bilang alhamdu. Karpe dewi. Alhamdu. Alhamdulillah. Alhamdu. Alhamdu. Seharusnya alhamdu. Dia bilang alhamdu. Orangnya sudah umur 60-an kan? Sudah tidak mengaji. Coba alhamdulillah. Pahalanya lebih besar Di mendengar selama berapa salat dia baca alhamdu. kalau ada ceramah. Bukan alhamdu. Coba tanya Ustaz. Mulai Tanya hadis. kiainya. Jadi buta huruf tentang itu. Kemudian yang saya kita temukan lagi seperti begini. Kita kan ketika kita musafir. Nah kita harus tahu bagaimana caranya salat di kursi, bagaimana caranya kita menjamak salat, ya kan? Nah ketika kita salat di kursi di pesawat, nah yang pertama-tama kita lakukan tayamum, ya kan Bapak Ibu ya? Nah di sini yang kita sering dengar itu tayamumnya di mana? Di kursi. Itu yang terjadi yang banyak dilakukan di jamaah. Tetapi saya hanya memberikan sesuatu yang lebih afdalnya, yang lebih baiknya. Karena tidak Kalau ada diajari biasanya di tempatnya apa yang pesawat itu di Tayamumnya. tidak ada yang membolehkan bertayamum di atas benda tidak ada debunya, kecuali batu. Jadi kalau kita bertayamum di atas batu tidak ada debunya, itu bolehkan oleh Imam Malik. Bapak ya, ini batu, Macam-macam. tidak ada debunya, nggak apa-apa, Macam-macam ada itu batu. makan bisa. Tapi selain batu, kalau tidak ada debunya nggak boleh. Jadi boleh kita bertayamum di mana saja di atasnya. Kalau ada debunya, itu boleh. Nah sekarang di atas kursi pesawat ada nggak debunya? Enggak ada. Saya kira nggak mungkin ada. Terus Kalau begitu, lebih baik kita jaga-jaga, ambil bawa batu kecil, kerikil, bawa ke pesawat. Kita keluarkan, kita seperti ini lah. Kita keluarkan. Nah, kenapa dibolehkan oleh Imam Malik seperti ini? Nah, ini lebih afdal. Ini kenapa di kursi? Lebih baju kita. Di baju kita lebih bagus daripada di kursi. Di baju kita pasti ada debunya ini daripada kursi. Betul? Jadi tapi kalau saya nggak mau kita batu, itu saya kita tayamum itu di baju. mengikuti yang mimpin travel Saya biasanya. ngapain saya tayamum di kursi? Lebih saya tayamum di baju saya pakai di luar pasti ada debunya melengket di baju saya daripada di kursi. Jadi selalu mengatakan di kursi, ngapain kursi? Baju Anda saja lebih bagus. Atau di celana kita ada pasti ada debunya. Kalau saya hamparkan pasti ada. Iya kan Bapak Ibu? Selalu mengatakan kursi ngapain kursi? Kalau kita memang lupa bawa baju, lebih di baju kita sendiri dijadikan tayamum. Itu yang saya lakukan pribadi kalau kita lupa. Tapi kalau kita memang ada maksud untuk naik haji, persiapkan semuanya, bawa batu kecil seperti ini. Inilah saya ajarkan kepada jamaah. Kalau kita bisa persiapkan baju dan nikah, kenapa batu gak bisa? Bapak Ibu, kalau kita naik haji, itu kan umurnya murah banget ya, saya lihat itu. Belum, nggak usah ke situ. Kenapa? Karena Imam Malik membolehkan sampai di sini. Jadi ambil mazhab yang gampang, tidak ada masalah kalau kita pindah mazhab pada saya. Ya. Nah kemudian kita takbir. Nah kita menghadap kiblat tidak? Kan harus menghadap kiblat syarat sahnya, betul? Jadi syarat sah daripada salat kita menghadap ke kiblat. Nah sekarang saya di pesawat, saya tahu arah kiblat. Kalau kita memangnya dari Arab Saudi masuk ke Indonesia, berarti kiblat kita di belakang, betul ya? Di belakang kiblat kita. Kalau kita pergi Arab Saudi, ya pesawatnya menghadap. Nah, saya mengambil bahwa ini kan darurat ya.
Jadi saya sholat ini salah duduk, yang bergerak saja hanya kepala saya. Allah Akbar, subhanallah. Tidak perlu ruku sujud seperti normal. Kenapa darurat? Itu dibolehkan dalam agama kita. Makanya ada kaidah darurat tubihul mahzurat. Darurat boleh boleh hal-hal yang dilarang boleh dilanggar, boleh ya, karena darurat bisa dilanggar larangan ini. Ada kaidahnya. Nah, seperti tadi itu karena kita tidak bisa berdiri pada saat di pesawat, ya silakan duduk naik salatnya. Nah, begitu pun pada saat kita mulai takbir, usahakan muka kita dulu menghadap ke kiblat. Nah, diberikan kelonggaran. Ini hasil ijtihadnya ulama kita. Pokoknya kita di belakang kita pura-pura menoleh Allahu Akbar kepala saja. Bila tidak perlu ada langsung Allahu Akbar. Dia pura-pura menoleh di belakang. Sudah kita menghadap lagi sesuai dengan arah kiblat. Dan itulah yang saya lakukan selama. Kalau saya pesawat, saya pura-pura menoleh di belakang, Allahu Akbar, menoleh lagi, kita arahkan muka kita kembali sesuai arah pesawat. Kalau ada yang mengatakan, wah itu repot sekali menghadap lagi ke kiblat, ke belakang lagi, kenapa nggak langsung? Jadi dua-duanya ini hasil pemikiran. Tetapi hasil pemikiran ulama kita ambil sedikit kiblatnya, sekalipun awalnya saja. Jangan dihilangkan semua. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau ada yang membantah ini, ya silakan saja dibantah. Tetapi apa salahnya sedikit menghadap kiblat awalnya saja, kita takbir menghadap kiblat, setelah itu hadaplah sesuai dengan arah. Ada kemudahan diberikan sedikit. Dan jangan semuanya dihabiskan. Sudah tahu arah kita di belakang, dia tidak mau menghadap ke sana pada saat awal takbir.